Hanya ingin hidup tenang dan menggambar dengan baik, menjadi seniman otaku di dunia kultivasi abadi. Ternyata anak kilak yang miskin dan kompak adalah penggemar beratku. Bertemu anak kilak di jalanan yang sengaja mencari masalah. Aku ingin mengerahkan seluruh kekuatan, tetapi diselamatkan oleh penggemar kilak. Adik perempuanku yang jenius di rumah terus-menerus membujukku untuk direkomendasikan ke sekte pedang langit, hanya karena sistem semacam ini membutuhkanku untuk terus menargetkan anak-anak kilak. Untuk mendapatkan nilai kilak dan hadiah untuk meningkatkan kekuatan. Tetapi semakin banyak nilai kilak, semakin mudah aku menjadi sasaran anak-anak kilak, agar tidak ditendang sampai mati oleh anak kilak yang lewat. Aku dengan tegas memilih untuk langsung menyerah. Jangan tanya kenapa. Tanyalah karena hanya di kota kecilku ini sudah ada 3 anak kilak. Aku tidak akan pergi ke sekte atau semacamnya. Sastra seperti puisi dan lirik novel juga tidak boleh disentuh. Jika suatu hari aku menemukan peralatan anak kilak, bukankah itu sama saja dengan menabrak moncong pistol? Setelah berpikir panjang, aku akhirnya menemukan bidang yang tidak akan disentuh oleh anak kilak. Menggambar gambar erotis. Tidak mungkin ada anak kilak yang juga menggambar gambar erotis, kan? Setelah beberapa tahun pengendapan. Sekarang aku adalah pelukis terkenal di kota Qingfeng, Bing Lin Chun Kiu. Di luar sebuah toko kecil. Seseorang yang mengenakan jubah hitam berdiri di pintu. Jika dia melepas topengnya, orang akan menyadari bahwa orang ini. Ternyata Ling Yan, seorang jenius dari keluarga Lin yang kehilangan kultivasinya dan sekarang bangkit kembali. Namun, dia tidak khawatir tentang penampilannya. Akan menarik perhatian orang lain. Hanya dapat dikatakan bahwa semakin banyak orang dengan penampilan seperti ini di sekitarnya. Bahkan ini telah menjadi ciri khas mereka. Seragam dukungan penggemar Guru Chun Kiu. Buku baru Guru Chun Kiu akhirnya akan dirilis. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Aku bahkan tidak berani menyentuhnya saat pergi ke toilet. Ya. Setiap malam aku harus meletakkan tanganku di luar selimut saat tidur. Saat menunggu toko buku dibuka, beberapa pria berpakaian hitam telah berkumpul untuk berdiskusi. Sambil terus menguping, Ling Yan di samping terus mengangguk setuju. Mau tak mau aku teringat saat bertemu Guru Chun Kiu hari itu. Karena kultivasinya menurun, tunangannya mengambil kesempatan untuk datang dan membatalkan pertunangan. Dia bersumpah dengan marah dan membuat perjanjian 3 tahun. Tetapi dia juga mengerti bahwa dengan kondisinya saat ini, dia pasti akan kalah setelah 3 tahun. Hari itu dia berjalan dengan linglung ke sebuah toko buku. Beberapa pria berpakaian hitam sedang membeli sebuah buku. Melihat penampilannya yang putus asa, salah satu dari mereka membeli satu lagi dan memberikannya kepadanya. Saudaraku, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu alami, tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu lewati dalam hidup. Jika kamu benar-benar lelah, lihatlah ini. Kadang-kadang hidup juga perlu dimanjakan. Lin Yan melihat kata Chun Kiu di sampulnya. Begitu dia membukanya, dia langsung menutup bukunya. Sejak saat itu, Lin Yan tampaknya membuka pintu ke dunia baru. Meskipun dia telah menemukan buku serupa di kamar ayahnya ketika dia masih kecil. Tetapi belum pernah ada buku yang bisa seindah Chun Kiu. Lin Yan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Setelah dipikir-pikir, hanya 2 kata yang tersisa di hatinya. Anjing penjilat. Sejak hari itu, dia punya hobi baru. Pada saat yang sama, penuh harapan untuk hari esok, menghadapi ejekan orang lain, kultivasi yang mandek. Dia tidak lagi merasa marah. Sangat menyukai kalimat dari wawancara Guru Chun Kiu. Hal-hal yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Justru karena Guru Chun Kiu. Dia keluar dari keterpurukan dalam hidupnya dan dengan mantap membuka jalannya. Ayo semuanya. Lin Yan tiba-tiba terbangun dari ingatannya. Dalam sekejap, dia bergegas ke garis depan kerumunan. Papan tanda tangan pribadi Guru Chun Kiu adalah milikku. Sialan, besok aku akan pergi ke jalan pelajar. Aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya dariku. Sial, terlambat selangkah. Lin Yan diam-diam membayar dan keluar dari kerumunan yang kacau. Dalam perjalanan pulang, pria tua di dalam cincin itu ragu-ragu. Dia agak tidak bisa mengerti. Lin Yan tidak lagi berkultivasi di sekte, pergi keluar untuk pergi ke toko buku untuk merebut buku itu. Itu. Muridku, meskipun kamu masih muda, kamu tidak boleh terlalu memanjakan diri. Tenang saja, guru, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah Lin Yan memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia melepas jubahnya. Aku hanya sangat menyukai kata-kata Guru Chun Kiu. Setiap goresan dalam kata-kata itu. Aku bisa melihat semangat ketabahan yang terkandung dalam diri Guru Chun Kiu. Pria tua itu membuka mulutnya. Gambar erotis, semangat ketabahan apa yang bisa kamu lihat? Mungkinkah karena waktu penyerapan energi spiritual terlalu lama saat aku tertidur? Menyebabkan masalah pada hati muridku? Sudahlah. Hanya suka melihat gambar erotis. Bukan hobi yang aneh. Biarkan saja dia. Saat ini, di tempat lain di kota kecil, nilai keberuntungan bertambah 1. Alisku sedikit berkerut. Datang lagi. Baru-baru ini, pemberitahuan sistem muncul dari waktu ke waktu. Meskipun setiap kali hanya bertambah 1 atau 2 poin. Tapi aku tidak tahan dengan banyaknya frekuensi. Sekarang nilai keberuntunganku hampir meledak. Aku yakin baru-baru ini
Aku tidak bertemu dengan anak keberuntungan. Jika ada perbedaan, itu adalah adik perempuanku bergabung dengan sekte Tianyan. Mungkinkah itu disediakan oleh adik perempuanku? Sudahlah, hari ini buku baru dirilis. Tidak ingin terlalu banyak berpikir. Sedikit bersantai untuk mendengarkan lagu, agar tidak menarik perhatian. Aku juga membawa kipas untuk berpura-pura menjadi anak orang kaya. Tapi begitu aku keluar, aku menyesalinya. Tanpa diduga bertemu dengan anak keberuntungan di jalan. Kuharap dia tidak memperhatikanku. Saat ini, Lin Yan ingin kembali melanjutkan kultivasi. Namun, Gelau menasihatinya untuk bersantai dan menyarankan untuk beristirahat sehari. Jadi dia berencana untuk berjalan-jalan di kota King Hong. Sekalian pergi ke pavilion King Feng untuk menjual pil yang telah dia buat selama ini. Tiba-tiba dia berhenti. Melihat kultivasiku yang biasa saja, tapi tingkah lakuku seperti anak orang kaya, membuatnya sedikit mengernyit. Teringat akan murid-murid kaya dari sekte pedang langit yang telah dia kalahkan, tepat ketika dia hendak mengambil jalan lain. Tentu saja memperhatikan kipas di tanganku. Ini bukan hanya puisi, kan? Dan dengan Guru Chun Kiu, video edisi koleksi pertama di ujung kipas. Justru labu anggur yang merupakan ciri khas Shizun Xiu. Ini juga karakter yang diciptakan oleh Guru Chun Kiu. Salah satu karakter yang paling populer. Meskipun kipasnya tidak dibuka, dia tahu. Pola pada kipas itu bukanlah lukisan pemandangan yang umum, melainkan gambar Xiu Shizun menikmati bulan. Jubah yang setengah terbuka, setengah wajah yang sedikit menoleh, dengan ejekan terakhir. Sorot mata memandang pembaca. Gambar ini juga yang dia anggap sebagai karya Guru Chun Kiu. Salah satu gambar yang paling indah. Sial, sangat membuat iri. Jika dia mendapatkan kipas ini, dia pasti akan menjadikannya pusaka keluarga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Lawan memiliki kipas yang begitu langka, bukankah itu berarti lawannya? Juga penggemar berat Guru Chun Kiu. Seketika, Lin Yan merasa orang ini menjadi lebih menyenangkan. Orang yang sepemikiran pasti orang baik. Mengapa anak keberuntungan ini menatapku? Hanya 100 poin lebih nilai keberuntungan. Seharusnya belum sampai menarik kebencian, kan? Belum sempat aku berbalik untuk pergi, aku melihat Lin Yan berjalan ke arahku. Tepat ketika aku berencana untuk kabur, kamu juga membaca Chun Kiu? Aku tidak hanya membaca Chun Kiu. Aku juga Chun Kiu sendiri. Melihat lawan tidak bergerak, meskipun tidak tahu dari mana dia mengetahuinya. Tapi baguslah kalau dia tidak datang untuk membuat masalah. Aku adalah penggemar berat Guru Chun Kiu. Ketika guru baru saja menerbitkan buku. Aku sudah menjadi penggemar, dan setiap buku aku koleksi. Ekspresi lawannya sedikit bersemangat. Tidak ada niat untuk marah. Mungkinkah di antara penggemar saya, benar-benar ada anak keberuntungan yang menyusup? Aku juga sama. Tapi aku baru menjadi penggemar Guru Chun Kiu dalam setahun terakhir. Tapi aku tetap membeli semua buku guru. Aku dengan enggan menunjukkan senyum. Ada apa dengan kalian para anak keberuntungan ini? Aku sudah pergi menggambar-gambar cabul. Mengapa masih mengejarku? Bisakah kalian berkultivasi dengan baik? Sayang sekali aku mengenal Guru Chun Kiu terlalu terlambat, banyak merchandise yang harganya sudah selangit. Atau tidak bisa didapatkan lagi. Baru kusadari, dia menemukan dirinya karena kipas di tangannya. Aku mengerti, aku juga sering mengalami situasi seperti ini, tapi kamu tidak perlu khawatir. Guru Chun Kiu sedang mempertimbangkan untuk mereproduksi merchandise, sungguh. Tapi bagaimana kamu tahu berita ini? Tentu saja dari pemilik toko buku, dia tidak bisa menyimpan rahasia. Sering-seringlah mengobrol dengannya dan kamu akan tahu. Begitu ya? Terima kasih atas informasinya. Setelah menyuruh Lin Yan pergi. Hatiku lega, tapi juga mulai bingung, apakah aku bisa terus menggambar-gambar erotis ini? Lin Yan menatap punggungku dengan berpikir. Selama percakapan tadi, dia mengenali identitasku. Tuan muda sulung keluarga Bai, agak berbeda dari rumor, orangnya cukup baik. Dan juga penggemar Guru Chun Kiu, inikah orang yang dikabarkan menggali lembah abadi milik adik perempuannya, Bai Feng? Dia tidak seperti yang dikabarkan, menyerah pada diri sendiri, meskipun bakatnya biasa saja, tapi kultivasinya sangat solid. Guru, menurutmu, apakah dia mungkin akan menggali lembah abadi milik adik perempuannya? Sulit dikatakan. Tapi bisa dilihat bahwa dia bukan orang yang menindas yang lemah. Dia tidak sombong karena kamu adalah murid sekte Tianjian, juga tidak menekanmu dengan kekuatan keluarga Bai. Aku rasa saudara Bai tidak melakukan hal seperti itu, bahkan mungkin seperti rumor lain, dia menakut-nakuti adik perempuannya. Kenapa kamu berkata begitu? Insting. Dia berbalik dan pergi. Lin Yan menyembunyikan senyumnya, memutuskan untuk diam-diam mengikutiku. Kali ini yang meninggalkan sekte Tianjian bukan hanya dia seorang. Hanya saja dia tiba di kota King Hong lebih awal untuk membeli buku. Coba hitung waktunya. Kelompok itu seharusnya sudah tiba. Sementara aku yang berjalan di depan, meskipun tidak bisa melihat Lin Yan bersembunyi di sana. Tapi sistem dengan jelas menandai posisinya, untuk apa anak takdir ini mengikutiku? Sudahlah. Untuk apa memikirkan ini, yang penting mendengarkan musik. Aku tidak percaya dia akan ikut masuk bersamaku.
Baru saja masuk ke pavilion Qiu Feng, aku mendengar bahwa kepala pelayan yang biasanya dingin hari ini ternyata bernyanyi. Aku juga merasa beruntung. Setelah menemukan tempat yang bagus untuk menonton, aku mengeluarkan kertas dan pena untuk mulai mencari inspirasi. Kuharap nyonya bunga yang dingin ini dapat memberiku sedikit kejutan dan inspirasi. Saat ini Lin Yan tidak jauh dari pintu, setelah melihatku memasuki pavilion Qiu Feng. Bahkan dia pun menemukan celah. Guru, kamu benar. Dia benar-benar berpura-pura. Tapi kenapa dia berpura-pura menjadi anak orang kaya? Mungkin ada hubungannya dengan rumor itu. Seolah ingin menguatkan rumor, dia berpura-pura menjadi anak orang kaya dan menunjukkan bahwa dia sudah menyerah. Agar adik perempuannya bisa berlatih dengan tenang, Hakibai, orang ini memang seperti itu. Apakah kau ingin membawanya masuk dan melihat? Nona QR ini sangat terkenal. Tidak mau. Orang-orang ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pun dari lukisan guru Chun Qiu. Sial. Aku merasa kondisi mental muridku ada masalah besar. Aku sedang memikirkan inspirasi. Terganggu oleh suara bising. Nona QR, aku anjingmu. Nona QR melihatku. Saat dia keluar, kerumunan langsung terdiam. Namun, berbeda dengan kerumunan yang terpana itu, ekspresiku sangat halus. Bukankah itu pakaian di gambar erotisku? Setidaknya ubah sedikit jika kalian meniru. Jangan langsung menjiplak. Untungnya, ketika aku menggambar, aku hanya menggambar pakaian dunia ini. Adapun pakaian tertentu. Alasan kenapa aku tidak menggambarnya adalah karena buku itu akan diblokir. Jangan tanya kenapa aku tahu. Kalian memeras domba saya, setidaknya berikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Beli lebih banyak buku juga boleh. Bukan hanya aku yang menyadari hal ini. Beberapa orang menyadari setelah sadar bahwa ini sepertinya pakaian murid guru Chun Qiu. Benar saja, selera guru Chun Qiu sangat bagus. Ya, itu pakaian di halaman 74 jilid 11. Fokusnya bukan pada pakaian. Mungkinkah Nona QR juga membaca Chun Qiu? Omong kosong. Nona QR dari Chun Qiu. Bagaimana mungkin dia membaca hal semacam itu? Melihat para penggemar fanatik, orang ini tanpa sadar mundur beberapa langkah. Setelah dipikir-pikir, sial, mereka memeras dombaku dan menggunakan hasil memeras untuk mendapatkan uang dariku. Semakin aku mundur, semakin aku kesal. Aku langsung keluar dan berencana untuk pulang. Namun, begitu aku keluar, aku bertemu dengan beberapa murid Tian Jiansong. Mungkinkah anak buah dari anak yang diberkati Qi? Saat aku berpikir, pihak lain malah menatapku terlebih dahulu. Benar saja, dia sampah. Dia keluar masuk tempat seperti ini di siang bolong. Aku benar-benar malu pada Shi Meibai. Aku pergi ke tempat prostitusi. Apa urusanmu? Seorang penjahat dengan sistem penjahat seperti diriku malah diejek. Sebenarnya siapa yang punya sistem penjahat? Atau aku? Kenapa? Tidak berani bicara? Murid pria yang berbicara itu masih agresif. Dia menggali tulang abadi adik perempuannya sendiri demi kekuatan dan menjadi seperti ini setelah ketahuan. Ini benar-benar mencoreng nama baik Shi Meibai. Setelah mendengar ini, aku mengerti bahwa mereka sedang mencari masalah. Dan kemungkinan besar adalah anjing penjilat adik perempuanku. Jika itu anjing penjilat anak keberuntungan lainnya, mungkin aku masih akan ragu. Tapi jika itu anjing penjilat adikku, aku harus menghajarnya. Tanpa basa-basi, aku akan mengeluarkan pedangku. Dari mana anjing ini berasal? Jika kau tidak pergi, aku akan membantumu pergi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk suster bela diri Bai. Para murid di samping agak ragu. Saudara bela diri Chen, ini tidak baik, kan? Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki suster bela diri Bai. Bagaimana mungkin orang luar seperti mereka ikut campur dalam urusan keluarga? Tapi saudara bela diri Chen punya teorinya sendiri. Tidak apa-apa. Dia adalah orang yang ingin menggali tulang abadi suster bela diri Bai. Apa menurutmu suster bela diri Bai masih akan mengakuinya sebagai kakak laki-laki? Mungkin suster bela diri Bai hanya terhalang oleh keluarga, jadi dia tidak mau bertindak. Maka biarkan dia menggantikannya. Hanya dengan memikirkan bahwa suster bela diri Bai akan mulai memperhatikannya karena masalah ini, hatinya sedikit bersemangat. Sebaiknya beri nama apa anak ini? Berkelahi masih mengobrol. Apa kau menganggapku sedang berdialog dalam adegan? Apakah aku NPC antagonis yang tidak bisa menyerang? Aku menendangnya hingga terbang. Saudara bela diri Chen mendarat dengan mantap di tanah. Pada saat yang sama, dia bingung. Jelas bahwa orang ini hanyalah sampah yang keluar dari tahap fondasi. Bagaimana dia bisa menendangnya? Seorang penyelesaian hebat tahap fondasi, hingga terbang? Aku melesat lagi. Bergegas di depannya, aura spiritual, anak kecil. Meskipun bakatku biasa-biasa saja, keluargaku punya uang. Apakah kau tahu nilai emas dari keluarga Bai wilayah utara? Jika bukan karena aura abadi tidak bisa digunakan di tahap fondasi, setidaknya aku akan menunjukkan harta karun besar padamu. Saudara bela diri Chen terus mundur dan menangkis. Jelas bahwa orang ini hanya mengeluarkan aura dari tahap fondasi, tapi dia ditekan dan dipukuli. Di tempat yang tidak bisa dia lihat, liontin giok di tubuhku memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhku diberkati dengan aura spiritual.
Kau masih mengira aku hanya berada di tahap fondasi? Awalnya itu bukan hanya menyembunyikannya dengan baik, jika bukan karena aku. Aku khawatir semua orang akan tertipu olehmu, kan? Sepertinya kau tidak menyerah pada tulang abadi suster bela diri Bai. Dasar orang gila. Aku tidak melakukan apa-apa dan menyebarkan rumor bahwa aku adalah orang yang tidak berguna. Tepat ketika para murid lain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kalian bergegas pergi ke keluarga Bai untuk memanggil suster bela diri Bai. Beberapa orang melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Ling Yan, dan mereka semua mulai bergerak. Saudara bela diri Chen maju selangkah. Pedang di tangannya membawa aura spiritual. Aura pedang langsung menuju ke arahku, Ciai. Sebelum aku bisa bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar dan memblokir serangan lawan dengan pedang. Maaf aku baru bertindak sekarang, Saudara Bai. Aku benar, aku tidak salah mengenalmu. Jangan khawatir, aku mengerti dirimu. Kau mengerti di mana? Setelah melihat jurusnya diblokir oleh rekan satu sekte, Saudara Chen semakin marah. Kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan mengalahkan beberapa sampah? Butuh bantuan? Tidak perlu. Aku cukup untuk menghadapinya seorang diri. Saudara Chen menyerbu maju lagi. Dan melepaskan energi pedang yang besar. Ling Yan malah menyimpan pedangnya. Tinjunya menyala dengan api. Yan Kuan. Sebuah cetakan tinju terbang keluar, langsung memecah energi pedang yang berangin. Energi pedang itu seolah es dan salju bertemu api, langsung mencair. Tidak mungkin. Saudara Chen tidak peduli dengan serangan balasan, dengan paksa memanipulasi energi pedang untuk membunuh Ling Yan. Ling Yan tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak cukup. Dia mengaktifkan perisai pertahanan terlebih dahulu, berencana untuk bertahan dengan keras. Aku melemparkan jimat pedang. Sejumlah besar energi pedang menghamburkan energi pedang yang menembak ke arah Ling Yan. Saudara Ling, gunakan Yan Kuan padanya. Setelah mendengar itu, Ling Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Aku serahkan punggungku padamu, tanpa keraguan sedikit pun. Ling Yan bergegas di depan Saudara Chen. Aku adalah murid langsung tetua Chen. Beraninya kau menyerang? Guruku tidak akan membiarkanmu lolos. Ling Yan tidak merasakan apapun di dalam hatinya, tinjunya langsung menerbangkannya. Melihat Ling Yan, lalu melihat Saudara Chen yang terbaring di tanah, aku merasa ada yang salah dengan posisi karakter ini. Seorang anak keberuntungan memukuli kaki tangan anak keberuntungan lainnya, dan alasan dia melakukannya adalah karena aku, si penjahat. Selamat kepada host karena berhasil memicu anak keberuntungan untuk memukuli kaki tangan anak keberuntungan lainnya. Memicu apa? Fei Fei, jelas itu atas kemauan mereka sendiri. Aku menahan diri untuk tidak mengeluh kepada sistem, berjalan ke depan Ling Yan dan menangkupkan tanganku. Terima kasih, Saudara Ling. Tapi Ling Yan tidak berbicara, hanya berkedip menatapku. Saat itulah aku menyadari. Dia tidak ingin terlihat keren dan terus berdiri di tengah jalan, melainkan karena energinya habis. Tidak punya kekuatan untuk bergerak lagi. Bertahan untuk tidak jatuh sudah menjadi jurus terakhirnya. Bahkan jika terbakar habis, dia tidak mau jatuh. Hakimi, kau ini. Melihat Ling Yan yang berdiri di tengah jalan, aku mengeluarkan beberapa botol pil pemulih energi. Melemparkan beberapa butir ke dalam mulutnya. Bersamaan dengan energi spiritual yang besar dan murni mengalir di dalam tubuhnya. Tidak peduli untuk menjalankan teknik, dia baru menyadari bahwa tingkat pilnya adalah pil pemulih energi kelas atas. Sebagai seorang alkemis, bahkan dengan bimbingan tetua dan, dia belum berhasil membuat pil pemulih energi kelas atas. Pil yang sangat langka, Saudara Bai bisa mengeluarkannya tanpa ragu. Sekarang kalau dipikir-pikir, dalam pertempuran tadi, pedang dan kapak yang melindungiku juga tidak sederhana. Rumornya, Tuan Muda Bai juga telah ditinggalkan. Gelar Plaibau yang merosot juga terbantahkan. Tidak hanya tidak ditinggalkan, bahkan meskipun bakatnya biasa-biasa saja, dia tetap dihargai. Dugaanku benar. Saudara Bai menyelamatkan adiknya dan menghadapi godaan lembah abadi. Pada akhirnya, kamu masih dengan teguh memilih keluarga, aku pasti akan berteman denganmu. Alangkah baiknya jika Saudara Bai bisa ditarik ke sekte Tianjian untuk berkultivasi. Merasakan tatapan Ling Yan yang agak aneh, aku dengan cepat mundur beberapa langkah. Ini adikku, Bai Yumuo, datang. Dia awalnya ingin membantu, tetapi selangkah lebih lambat. Mengetahui bahwa Bai Yumuo tidak terlalu ingin mendekatiku, jadi aku hanya menyapanya. Setelah menjelaskan semuanya kepadanya, dia mengerutkan bibirnya. Jangan pergi ke tempat seperti ini lagi di masa depan. Meskipun hubungan keduanya telah menjauh. Namun, dia tidak ingin melihatku merosot seperti ini. Benar juga, ketika aku melihat Qiu Fenglou menghabiskan wol dombaku sebelumnya. Aku berpikir, karena wol dombaku dihabiskan oleh orang lain, mengapa tidak membuka toko sendiri? Tentu saja, bukan hal seperti rumah bordil, tetapi toko kecil seperti kafe Maid. Namun, kemunculan penggemar seperti Ling Yan menghilangkan ideku. Jika aku menarik anak keberuntungan, lebih baik bermalas-malasan dengan tenang. Saat Ling Yan berencana untuk kembali ke keluarga Lin untuk melanjutkan pemulihan, Saudara Ling, tunggu sebentar. Meskipun dia adalah anak keberuntungan. Tetapi bagaimanapun juga,
Dia telah membantuku. Ditambah lagi, dia tidak memiliki permusuhan. Tentu saja, aku ingin memperkuat hubungan lebih jauh. Lagi pula, jika hubungannya baik, itu sama dengan mengurangi satu musuh potensial. Sistem juga mengingatkan bahwa emosi positif tidak akan menambah nilai keberuntungan. Jadi, teman ini memang bisa diajak berteman. Saudara Bai, ada apa? Terima kasih atas bantuanmu. Jika tidak, aku khawatir aku akan dikurung di rumah selama beberapa hari. Ling Yan langsung mengerti maksudku. Jika dia tidak membantu, itu akan menjadi konflik antara dua kekuatan, keluarga Bai dan sekte Tianjian. Tetapi setelah dia membantu, sifatnya berubah menjadi perseteruan pribadi murid sekte Tianjian. Aku juga tidak tahan melihat mereka. Selain itu, saudara Bai, kamu juga banyak membantuku. Tanpa pedang dan kapakmu, aku khawatir orang yang terbaring di tanah adalah aku. Bagaimanapun, bantuan itu nyata. Aku menyerahkan kipas di pinggangku. Sekarang kamu adalah murid sekte Tianjian dan jenius keluarga Ling. Kurasa kamu tidak kekurangan harta surgawi. Jika kamu tidak keberatan, terimalah kipas ini. Bai Yumo di samping tampak sedikit bingung. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kipas di tanganku hanyalah kipas biasa. Bukan artefak spiritual. Apalagi sudah digunakan. Apakah tidak apa-apa memberikan ini sebagai hadiah ucapan terima kasih? Dia awalnya ingin membuka mulut untuk membujuk, tetapi dia melihat ekspresi bersemangat Ling Yan, seolah-olah dia sedang menghadapi harta langka. Menerima kipas biasa ini, Bai Xiong, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya padaku? Ini terlalu berharga. Berharga? Entah kenapa ada asosiasi yang tidak menyenangkan. Ini baru bisa mengungkapkan rasa terima kasihku. Bai Xiong, kamu benar-benar. Ling yang tidak bisa menolak lagi, jadi dia menerimanya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mempesona di dunia ini? Dan kamu, temanku, kamulah pahlawan sejati. Dia mengangkat kepalanya, ekspresinya serius menatapku, Bai Xiong. Jika kamu mengalami masalah di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Akan. Setelah berpisah dengan Ling Yan, aku dan Bai Yumo juga kembali ke keluarga Bai. Bai Yumo dalam percakapannya dengan ayahnya, Bai Tianyu, memahami kebenaran tentang menggali tulang abadi saat itu. Bagaimanapun, masalah ini telah menjadi iblis di hatinya selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui bahwa orang yang menyelamatkannya adalah aku, dia sangat menyesal atas keterasingan dan ketidakpedulian selama bertahun-tahun ini. Dia tidak memilih untuk mempercayaiku. Pada saat yang sama, aku yang sedang beristirahat dan membaca novel di kamar, mendeteksi bahwa anak takdir memiliki emosi penyesalan terhadap tuan rumah. Kultivasi menerobos ke tahap tengah pendirian pondasi. Anak takdir mana yang menyakitiku? Sialan, jangan biarkan aku menemukan siapa itu. Kalau tidak, aku pasti akan menjauhimu sejauh mungkin. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Yang datang adalah adik perempuanku, Bai Yumo. Tapi ekspresinya tidak sedingin sebelumnya, melainkan sedikit ragu. Apakah ayah mengatakan sesuatu yang aneh padamu? Memikirkan ayah tua yang hanya tahu berkelahi dan tidak tahu bagaimana menjaga keluarga. Tampaknya selalu ingin memperbaiki hubungan antara aku dan saudara perempuanku, ditambah jendela pop-up sistem tadi. Kemungkinan besar anak takdir yang menyesal adalah adik perempuanku sendiri. Sialan. Kapan aku memperlakukanmu dengan buruk, kamu bahkan ingin melakukan ini padaku. Bai Yu mau buru-buru menjelaskan. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Mendengar kalimatnya ini, aku langsung teringat bahwa ayah menunjukkan surat itu padanya. Sudahlah. Bukan hal yang penting, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tapi aku memang tidak peduli. Sejak sistem sialan ini muncul, sikapku terhadap adik perempuanku sudah lama berubah dari memeluk paha. Berubah menjadi berhasil selama kita hidup damai. Terutama baru-baru ini, sistem tampaknya sedikit cemas karena aku bermalas-malasan. Bahkan kejadian kecil pun harus memberiku nilai keberuntungan. Jika aku mengeluh beberapa patah kata lagi, Bai Yu mau tidak tahan meneteskan air mata. Sistem mengambil kesempatan untuk memaksaku dengan nilai kehamilan Qi. Tetapi aku lebih baik diam. Menghibur Bai Yu mau hanya membuatnya semakin sedih. Jika aku mengeluh padanya, dia mungkin akan merasa lebih baik. Tetapi aku malah menunjukkan bahwa aku tidak peduli, tidak merengek atau membalas dendam, dan mulai membujuknya untuk menjaganya. Bahkan jika disalahpahami, aku tetap peduli padanya. Aku benar-benar pantas mati, terbangun di tengah malam. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak pantas menjadi adikmu, aku salah. Kenapa kamu tidak mengikuti rencana? Adik, tunggu, tenang dulu. Aku tidak peduli, kenapa kamu malah merasa dirugikan? Aku melirik sistem. Benar saja, sistem mulai memunculkan jendela lagi, mendeteksi bahwa Inang telah membuat anak yang ditakdirkan menangis terseduh-seduh. Karena Inang pertama kali secara aktif mempermainkan perasaan anak yang ditakdirkan, hadiah khusus tiba lebih dulu. Sial, apa maksudnya membuat menangis terseduh-seduh? Apa maksudnya mempermainkan perasaan secara aktif? Jika kamu bisa berbicara, katakan lebih banyak. Adikku belum menangis, brengsek.
Aku tidak bisa membiarkan Bai Yumo sendirian lagi. Aku tidak bisa membiarkan Bai Yumo memendam perasaannya sendiri lagi. Jika dia benar-benar menangis, sistem akan memberiku nilai kehamilan Ki. Aku menepuk punggung Bai Yumo. Oke. Aku tidak mengatakan apapun yang salah tentangmu. Dan aku telah menjalani kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Setetes air mata akhirnya tidak bisa ditahan. Maafkan aku. Ada apa denganmu, adik kecil? Kenapa semakin aku menghiburmu, kamu semakin merasa dirugikan? Kata-kata seperti ini seperti pedang, menusuk hati Bai Yumo dengan cepat dan akurat, mendeteksi bahwa Inang menyerang dengan kemenangan. Menghancurkan mentalitas anak yang ditakdirkan, diam, lalu keluar dari otakku. Terburu-buru sekali, Inang. Jika aku tidak mengalihkan pembicaraan, adikku pasti akan terus menangis. Bertanya tentang alasan lain dia datang kepadaku, Bai Yumo perlahan berkata, dia awalnya ingin mengajakku jalan-jalan. Meskipun aku merasa akan terjadi sesuatu jika kita jalan-jalan, tetapi jika kita tidak jalan-jalan, sesuatu akan terjadi sekarang. Lebih baik terjadi lebih cepat daripada terjadi nanti. Serahkan padamu, aku yang di masa depan. Setelah menyetujui undangan Bai Yumo, aku datang ke pintu terlebih dahulu, sambil menunggu adikku selesai mandi. Aku memeriksa sistem. Hanya dalam 1 hari ini, nilai kehamilan Ki yang kudapatkan telah berlipat ganda. Dengan kecepatan ini, kenapa aku tidak khawatir akan dikeluarkan oleh anak-anak yang ditakdirkan? Dan Bai Yumo saat ini. Dia penuh dengan petir, sedikit kecerobohan akan memicu pemberitahuan sistem. Meskipun aku bisa menolak ajakan jalan-jalan adikku. Tapi aku merasa jika aku menolak, sistem pasti akan memberiku kejutan besar. Selamat tinggal. Adikku yang dulu tidak merepotkan. Tidak lama kemudian, Bai Yumo muncul di hadapanku mengenakan pakaian baru. Meskipun dia memang wanita cantik yang hidup, aku tidak punya pikiran apapun karena pakaian ini juga aku yang menggambar. Sial, mungkinkah Bai Yumo juga penggemar beratku? Saat ini hatiku penuh dengan rasa malu karena menggambar-gambar erotis dan ketahuan oleh keluarga. Tunggu, jika Bai Yumo adalah penggemar beratku, pasti dia tidak akan memakai pakaian itu. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak tahu dari mana asal pakaian ini. Untungnya, pakaian yang aku gambar saat itu bukanlah pakaian seronok, tapi gaya imut yang aku gambar untuk mengubah selera. Di sepanjang jalan, aku dan Bai Yumo kembali ke masa kanak-kanak, pemandangan yang berisik terlihat oleh kakak Chen di kejauhan. Di matanya, hubungan antara kedua bersaudara itu masih sangat buruk. Pasti aku mengandalkan keluarga. Memaksa Bai Yumo menemaniku berjalan-jalan. Wajah adik Bai marah, jelas sangat tidak rela. Dan Lin Yan yang bukan dari sekte bela diri itu membantu si brengsek dari keluarga Bai. Dia juga pasti bukan orang baik. Aku dan Bai Yumo memasuki toko yang menjual makanan ringan. Aku berencana untuk memberikan hadiah sebelum Bai Yumo kembali ke sekte pedang langit. Tanpa diduga, dia menggelengkan kepalanya. Selalu kamu yang memberiku barang. Aku belum pernah memberimu hadiah. Bukankah aku sudah memberimu patung tanah liat sebelumnya? Kamu sendiri yang membuatnya. Wajah Bai Yumo sedikit malu. Itu adalah patung tanah liat yang dia buat dengan begadang karena tidak punya uang untuk membeli hadiah saat dia masih kecil. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Ngomong-ngomong, di mana kedua patung tanah liat itu sekarang? Aku akan kembali dan memperkuatnya nanti. Lagi pula, saat itu aku hanya membuatnya dengan tanah liat biasa. Sudah rusak. Saat itu aku tidak sengaja menabrakmu, patung tanah liat itu langsung pecah. Kamu marah dan lari saat itu. Pecah? Bai Yumo tertegun di tempat. Dalam benaknya samar-samar teringat kejadian itu. Karena kejadian penggalian tulang tidak lama sebelumnya, suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak memperhatikan saat berjalan kembali ke kamar. Memang aku yang menabraknya. Dia hanya ingat bahwa saat itu dia tidak ingin berduaan dengan kakaknya. Dan kakaknya sepertinya sangat menyukai kedua patung tanah liat itu, tapi dia malah menghancurkan hadiah yang dia buat sendiri. Untuk sesaat, dia menutupi dadanya. Ekspresinya sangat menyakitkan. Melihat situasi ini, aku langsung menyadari bahwa aku salah bicara. Ada apa denganmu? Jangan membuatku takut. Selesai, aku merasa dijebak oleh sistem. Bai Yumo menunjukkan senyum yang dipaksakan. Maaf, aku tidak memperhatikan saat itu. Salahkan aku, mohon jangan katakan itu. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Jika kau terus berkata begitu, sistem benar-benar akan memberiku sesuatu. Cepat keluarkan serangan kritismu. Biarkan anak keberuntungan menghasilkan emosi penyesalan yang ekstrim, hadiah formasi yang hebat. Setelah bertahun-tahun melakukan ini, hari ini saja aku lelah. Hancurkan saja dunia ini. Kak, apakah aku sangat menjengkelkan? Aku tahu itu. Selama beberapa tahun ini, aku seperti serigala berbulu domba. Mungkin darah ini seharusnya tidak ada di tubuhku. Adik, jangan katakan itu. Aku menahan amarahku. Membawa Bai Yumo meninggalkan jalan, tetapi aku tidak memperhatikan, dari kejauhan ada tatapan seperti menyemburkan api. Tiba di tempat yang sepi, melihat adik ini, aku sangat marah. Jika bukan karena aku mengganggu casting mantra tepat waktu,
Aku khawatir aku akan dikirimkan nilai keberuntungan oleh sistem lagi. Terutama adik ini, dia memberiku 108 poin sendirian. Aku benar-benar ingin memukulnya dengan keras. Baiklah, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Aku masih bersedia berbicara denganmu. Karena kau adalah adikku. Semakin aku berbicara, semakin marah aku. Untungnya, aku berniat untuk cepat. Bagaimana bisa aku mendapatkan adik yang sial sepertimu? Jika kau tidak berani bertemu denganku, pergilah ke sekte Tianjian. Jangan berkeliaran di depanku. Aku merasa kesal saat melihatmu. Jika Bai Yumo masih menangis dan tidak pergi, aku harus memukulnya dengan keras. Tetapi adegan yang aku bayangkan tidak muncul. Bai Yumo tidak hanya tidak menangis. Sebaliknya, dia hanya menatapku. Tiba-tiba dia menyeka air mata di sudut matanya dan tertawa. Kakak, kau masih sama seperti dulu, tidak berubah. Aku sudah mengatakan begitu banyak padamu, dan kau hanya membalas ini padaku. Baiklah, baiklah, baiklah. Banyak hiburan dariku tidak berguna. Memarahimu beberapa kalimat malah senang? Kau benar. Menyalahkan diri sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak akan kembali ke sekte Tianjian. Kau mengerti pikiranku. Melihat Bai Yumo, aku teringat masa kecilku dulu. Dan berjanji padanya akan melindunginya seumur hidup. Sekarang, dia akan menerobos alam inti emas. Dan aku masih mesin rusak. Bai Yumo menatapku, seperti saat masih kecil. Mengangkat tangan kanannya. Kita membuat janji. Aku tahu sekarang mengatakan kalimat ini agak tidak tahu malu. Tapi aku bersedia bersumpah demi langit. Sekarang giliran aku untuk melindungimu. Apa yang bisa kau lindungi? Kamu bahkan belum mencapai inti emas sekarang. Bicaralah setelah kamu menggambar dewa. Adikku yang bodoh. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa melindungi apapun. Bai Yu mau menarik tangannya, seolah tidak yakin. Di keluarga Bai, aku masih bisa menggambar dewa dan menjadi dewa lukisan kerangka tanpa pengalaman bertarung. Jangan tidak yakin. Kamu sudah lama berada di sekte pedang surgawi, kamu lebih tahu tentang ini daripada aku. Jika tidak, mengapa begitu banyak keturunan keluarga berebut untuk masuk sekte? Untuk apa bakat Peng Lin saling beradu? Belum lagi sekte juga memiliki hal-hal baik seperti alam rahasia. Dengarkan aku sampai selesai. Bai Yu mau juga memahaminya, hanya bisa marah dalam hati. Bukankah aku tidak bisa melakukan apapun sekarang? Singkatnya, kamu segera kembali ke sekte pedang surgawi untuk berkultivasi. Kapan kamu akan menggambar dewa? Kapan membicarakan tentang melindungiku? Bai Yu mau mengangguk, tetapi yang dipikirkannya adalah bagaimana cara menarikku ke sekte pedang surgawi. Dengan begitu, dia bisa menebus beberapa tahun ini. Waktu yang dihabiskan untuk menjauh. Meskipun aku tidak bisa keluar. Tetapi jika kakak juga bisa masuk ke sekte pedang surgawi dan ayah sepertinya menyebutkan bahwa tawanan kakak punya ide yang bagus. Jika bakat tawanan itu memenuhi syarat, maka dia bisa direkomendasikan untuk bergabung dengan sekte pedang surgawi. Ingat bahwa kakak juga pernah berpartisipasi dalam persidangan sekte pedang surgawi. Meskipun dia dengan cepat tersingkir, tetapi terlihat ekspresi tidak relanya. Masalah rekomendasi ini sebaiknya tidak diberitahukan kepada kakak dulu, tunggu sampai nanti sebagai kejutan untuknya. Bai Yu mau menatapku. Dibandingkan dengan diriku saat kecil, banyak yang berubah, tetapi juga seolah-olah tidak ada yang berubah. Perlahan-lahan, kedua sosok itu mulai menyatu. Pada saat ini, iblis hatinya hancur dan menghilang. Di penginapan terpencil lainnya, Chen Shixiong menggunakan jimat komunikasi untuk berbicara dengan seseorang. Ye Shixiong, si sampah dari keluarga Bai menarik Bai Shimei yang enggan untuk jalan-jalan. Dan juga meracuni Bai Shimei. Karena melanggar perintah, dia memegangi dadanya dengan ekspresi kesakitan. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Bai. Aku lihat keluarga Bai juga pantas mati. Ada juga Ling Yan, si sampah itu. Beraninya dia membantu Bai Feng untuk melawanku. Tidak, yang terpenting sekarang adalah Bai Feng ini. Aku tidak bisa bertindak di keluarga Bai, tetapi jika itu sekte pedang surgawi, Chen Shixiong tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tapi Ye Shixiong, bakat orang itu benar-benar sampah, tidak mungkin bisa masuk ke sekte pedang surgawi. Bukankah ada kamu? Dengan tahap awal Zhuji menantang penyelesaian Zhuji. Cukup bisa lolos tanpa cedera. Taktik macam apa ini? Kenapa aku harus mengorbankan reputasiku agar sampah itu bisa masuk sekte Tianjian? Jika ini sampai tersebar, mau ditaruh di mana muka tuaku ini? Tapi, dia menggunakan material spiritual. Tidak bisakah kau melebih-lebihkan fakta? Apa perlu aku mengajarimu hal seperti ini? Benar-benar tidak berguna. Kau tidak terima? Tidak, tidak, tidak. Kakak senior Ye benar-benar punya taktik yang bagus. Aku akan segera melaporkan masalah ini ke sekte. Sial, kalau tahu akan jadi begini. Aku tidak akan menghubungi Ye Tang. Setelah jalan-jalan, jangan mengambil barang-barang ini. Aku kembali ke kamar. Meskipun Bai Yumo memberiku setumpuk besar kertas keberuntungan. Tapi, tidak semuanya buruk. Meskipun paha ini mungkin tidak bisa dipegang erat, tapi setidaknya aku sudah memegangnya sedikit. Saat aku memilih untuk mulai berkultivasi,
Teknik pemutusan tali yang diberikan sistem membuatku pingsan tak terkendali. Ketika aku membuka mata lagi, ternyata sudah hari berikutnya. Dan Bai Yumo, setelah menghilangkan iblis batinnya, juga berhasil menembus tahap inti emas. Saat aku dan Bai Yumo bersiap untuk makan malam bersama, ayah, Bai Tianyo, menerobos masuk. Jangan makan dulu. Cepat ikut denganku. Paman Yun datang. Biarkan saja dia datang. Aku tidak akan minum dengan kalian. Ekspresi Bai Tianyo menunjukkan sedikit rasa malu. Itu. Dia ingin bertanya, kapan kau dan putrinya akan resmi bertunangan? Situasi macam apa ini? Kapan orang tua ini diam-diam menjodohkanku? Kalau tidak salah, putri Paman Yun bernama Yun Yueyao. Tapi, sejak lahir hingga sekarang, aku belum pernah bertemu dengannya. Jadi, pertunangan ini sebenarnya bagaimana? Ekspresi Bai Tianyo semakin canggung. Semua ini karena minum-minum. Dulu, saat kau baru lahir, aku dan Paman Yun minum bersama. Kami mabuk dan sepakat untuk menjodohkan kalian. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku? Minum terlalu banyak, dan lupa setelah bangun keesokan harinya. Kenapa aku punya ayah yang tidak bisa diandalkan seperti ini? Dengan pasrah, aku hanya bisa pergi ke ruang tamu bersama ayah. Paman Yun langsung menyambut kami. Xiao Feng, apa kau masih ingat Paman Yun? Bulan lalu, kau dan ayahku minum bersama. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Paman Yun tidak merasa canggung. Aku datang hari ini, awalnya berencana mencari hari baik untuk bertunangan. Tapi, ayahmu bersikeras untuk menanyakan pendapatmu. Apa orang tua ini lupa tentang hal ini? Hahaha. Aku ingin bercanda, tapi ternyata ekspresi aku dan Bai Tianyo canggung. Apa kau benar-benar lupa? Kau tahu, aku pelupa kalau mabuk. Salahmu juga karena tidak membahasnya selama ini. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa lupa selama ini? Yunshu akhirnya menghela napas. Aku melakukan ini juga karena kesehatan putriku kurang baik. Sudah kuduga kau ini tidak bisa diandalkan. Sebenarnya, aku juga tidak ingin membahas masalah ini sebelumnya, karena putriku tidak bisa berkultivasi karena masalah kesehatan. Aku juga tidak mungkin menjerumuskan kakak Bai. Tapi, putriku baru-baru ini mendapatkan petualangan aneh. Inilah alasan aku membahas kembali perjodohan ini. Mendengar itu, ekspresiku sedikit muram. Tubuh rusak tidak bisa berkultivasi, mendapatkan petualangan aneh dan kembali ke jalan kultivasi. Memakai template untuk mengerjakan soal memang cepat. Kemungkinan besar, tunanganku ini adalah anak takdir. Tidak bisa. Perjodohan ini tidak boleh terjadi. Yunshu, kau juga tahu reputasiku tidak baik. Jangan-jangan itu akan mempengaruhi Yun Yueyao. Ah iya, orang lain tidak tahu. Yunshu, apa aku tidak tahu seperti apa dirimu? Menurutku, pernikahan sebaiknya didasari cinta. Memintaku menikahi orang yang belum pernah kutemui dan tidak tahu apakah dia bersedia atau tidak. Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Tentu saja, Yunshu bisa melihat bahwa aku tidak begitu bersedia. Dia menghela napas. Memang aku yang terburu-buru. Lain kali, biarkan Yueyao bertemu denganmu. Masalah perjodohan ini bisa dibicarakan lagi nanti. Aku menghela napas lega. Akhirnya berhasil mengelak dari perjodohan. Soal pertemuan, nanti kulihat lagi apakah bisa mencari alasan untuk menghindar. Setelah keluar dari ruang tamu, Bai Yumo juga akan meninggalkan Bai Jia dan kembali ke sekte Tianyan. Dia merasa sedikit sedih, tapi juga menantikan hari di mana dia akan bertemu denganku di sekte Tianyan. Saat itu, kakak pasti akan sangat senang. Setelah Bai Yumo pergi, syukurlah. Akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Tapi, kali ini aku juga menyadari bahwa di sekte Tianyan, sepertinya aku memiliki sekelompok penggemar yang cukup istimewa. Kebetulan gambar Ekci juga sudah membuatku bosan. Sudah hampir kehabisan ide. Sepertinya aku harus menggambar sesuatu yang berbeda. Misalnya, karakter yang sama. Satu gambar dengan pakaian sopan dan pose sopan. Gambar lainnya dengan pakaian seksi dan pose yang kurang sopan. Yang dicari adalah kontra seperti ini. Selama beberapa hari aku tenggelam dalam menggambar-gambar Ekci. Di sisi lain, sekte Tianyan memulai diskusi di antara para tetua. Alasannya adalah ada 3 surat rekomendasi di meja pemimpin sekte. Satu dari Bai Yumo. Setelah kembali ke sekte, dia memberitahu gurunya tentang diriku. Dan menulis surat rekomendasi untuk diserahkan kepada pemimpin sekte. Satu lagi dari Ling Yan. Dia bahkan lebih antusias dari Bai Yumo. Dia tidak hanya mencari gurunya, tetapi juga menarik tetua alkimia yang memiliki hubungan baik dengannya. Surat terakhir dari saudara Chen, tapi dia hanya menulis surat, memuji betapa luar biasanya aku sambil sedikit mengakui kesalahannya. 3 pedang tegakku itu, ketiganya adalah murid inti sekte Tianjian. Membuat Dewan Tetua harus mementingkan masalah ini. Di Menara Qiufeng kota King Hong. Wang Ma bahkan belum selesai berbicara, sudah diinterupsi oleh gadis QR di depannya. Sudah berapa kali ku bilang. Identitasku sekarang adalah QR, pelayan ini bersalah. Tubuh Wang Ma gemetar. Dan langsung berlutut. QR, pelacur paling mempesona di kota King Hong, saat ini memiliki sikap yang angkuh. Apa yang sudah kau kumpulkan selama ini?
Begini, Nona, Chunkyu sepertinya dilindungi oleh suatu kekuatan. Semua penyelidikan kita terhalang. Orang yang bisa melakukan ini mungkin hanya keluarga Bai. Keluarga Bai lagi? Alis QR berkerut. Terakhir kali ada orang dari keluarga Bai. Justru karena pengaruhnya, awalnya ingin memengaruhinya dengan benang cinta yang tipis. Tapi tidak kusangka orang ini pergi begitu cepat, membuatnya merasakan sedikit bahaya. Sudah kubayar, masih mau menyuruhku memberimu tip? Saat itu dia menduga bahwa pihak lain mungkin telah menemukan sesuatu, jadi dia sedikit memengaruhi seorang murid sekte Tianjian, tapi sayang hanya orang yang tidak berguna. Bahkan Wangku yang menghibur dan melampiaskan amarah pun tidak bisa dikalahkan. Sejak dia melihat buku cerita Chunkyu, dia sudah bertekad untuk mendapatkan Chunkyu. Bakat seperti itu bersembunyi di kota King Hong, terlalu sia-sia jika hanya menjadi seorang hikikomori. Ia hanya bisa memaksimalkan nilainya jika bergabung dengan sekte Shengxin. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Bai. Di kamar kediaman Bai, aku sedang mempelajari Liu Ying. Edisi koleksi terbatas dari kuliah edisi berikutnya, yang ini, beri penduduk asli dunia lain sedikit. Kejutan animasi kecil. Saat aku mulai bekerja keras, ayah Bai masuk lagi. Aku punya 2 kabar baik untukmu. Tiba-tiba aku merasa, keduanya bukan kabar baik. Ayah tiri juga tidak bertele-tele, Paman Yunmu berencana membawa putrinya, untuk tinggal di rumah kita beberapa hari. Ah, benar saja bukan kabar baik. Mencari alasan apa untuk menghindarinya? Adikmu menceritakan masalahmu kepada gurunya, dan anak tetangga juga menyarankan agar kamu masuk ke sekte Tianjian. Mungkin dalam beberapa hari, sekte Tianjian akan mengirim orang untuk merekrut murid baru. Benar-benar 2 kabar baik. Satunya adalah orang dari anak yang ditakdirkan akan datang ke rumahku, satunya adalah menyuruhku bergabung dengan sarang anak yang ditakdirkan. Apakah aku punya pilihan lain? Tapi bakatku juga kau tahu. Sebaiknya jangan terlalu berharap. Meskipun aku tidak memberitahu keluarga tentang menggambar buku cerita. Tetapi bagaimanapun juga ketenaran Chunkyu ada di sini. Memang tidak bisa disembunyikan dari kepala keluarga Bai. Setelah ayah memarahiku, dia pergi. Tidak adakah jalan lain yang bisa ditempuh? Sambil menyelidiki, aku berjalan ke halaman, masih memikirkan cara untuk melepaskan diri dari krisis ini. Tiba-tiba aku merasakan fluktuasi energi spiritual yang halus. Kulihat seorang wanita muncul di depanku dari udara kosong. Ternyata itu Nona QR. Apa yang perlu kulakukan? Kulihat dia mengeluarkan sebuah gambar garis. Sekilas aku mengenalinya. Itu adalah gambar dari buku yang kucoret-coret belakangan ini. Sialan, kau mencuri bulu dombaku. Sekarang kau juga mencuri naskahku. Hati-hati di masa depan, jangan sampai aku menangkapmu. Siapa sangka bahwa catatan musim semi dan musim gugur yang terkenal ternyata adalah Tuan Muda Wang dari keluarga Bai. Sebelum QR selesai berbicara, aku segera datang ke gerbang, dan setelah melemparkan jimat di tanganku, sejumlah besar pedang mengelilingiku. Tolong, rangkaian combo kecilku yang mulus ini membuat QR tercengang. Sama sekali tidak menyangka bahwa aku sama sekali tidak terpengaruh oleh pesona sihirnya. Saat ini, dia menyadari bahwa beberapa garis pandang menguncinya. Namun, dia tidak marah sama sekali, tetapi malah tersenyum. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Bai adalah orang yang tidak berguna dan bodoh. Tampaknya kelompok orang itu yang rabun. Dia benar-benar membiarkannya melarikan diri. Tak disangka ada orang yang akan masuk ke keluarga Bai. Jika tidak, apapun yang terjadi, aku akan memasang selus informasi di halaman, sehingga wanita iblis ini tidak bisa kembali. Ayah, keamanan rumah kita perlu diperketat. Bukankah karena tempat tinggalmu terlalu terpencil? Mulai hari ini, kamu pindah untuk tinggal di sebelahku. Meskipun agak enggan. Namun, bagaimanapun juga, menggambar buku dan nyawaku sendiri, mana yang lebih penting, aku masih bisa membedakannya. Kemudian kepala pelayan, Afu, berjalan ke sisi Bai Tianyo. Tuan, penyelidikan telah selesai. Wanita ini adalah Bunda 100 wajah dari sekte hati suci. Untuk sesaat, bahkan Bai Tianyo merasa sedikit rumit. Tidak hanya dapat mengubah penampilannya, bahkan dapat membaca ingatan orang yang digantikannya. Bagaimana kamu membuatnya marah? Barang-barang yang kugambar telah menjadi targetnya. Dia berkata dia juga ingin membawaku untuk melihat pemandangan yang lebih indah. Selain malu, aku juga sedikit bingung. Mengapa wanita iblis ini tidak mencari tuan muda yang tampan, tetapi malah datang untuk melihat gambar-gambar yang kugambar? Melihat gambar tidak apa-apa. Mengapa dia juga ingin menculikku? Bai Tianyo tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Aku sudah bilang jangan menggambar hal semacam itu. Sekarang kau menjadi target wanita iblis, kan? Siapa yang tahu bahwa wanita iblis tidak akan mengganggu orang sungguhan, tetapi malah datang untuk melihat gambarku? Siapa bilang tidak mengganggu orang sungguhan? Bukankah sekarang dia mengincarmu? Guru Li, mohon lepaskan aku. Meskipun tidak ada yang terjadi kali ini, tetapi dengan karakter wanita iblis dari jalur iblis ini, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi di mana yang lebih aman? Mungkinkah aku benar-benar harus bergabung dengan sekte pedang surgawi? Sekte pedang surgawi sebagai sekte yang benar. Dengan pengalaman anti sihir yang kaya,
Ini seperti memilih lubang yang tidak terlalu bau di toilet yang penuh sampah. Akhir-akhir ini terlalu banyak masalah. Mungkinkah sistem sedang mengatur jebakan? Sistem ini tidak akan mengganggu host dengan cara apapun. Perilaku host jangan dikaitkan dengan sistem. Pertama, tujuan bergabung dengan sekte pedang langit adalah menghindari anak takdir yang ditinggalkan hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan. Dan tujuan saya adalah untuk hidup sampai tua. Memikirkan hal ini, saya mengatakan tujuan saya. Saya ingin pergi ke sekte pedang langit. Jangan umumkan masalah ini dulu. Sebaiknya atur pengganti untuk saya di keluarga Bai. Saya akan pergi diam-diam. Mengapa repot-repot? Hanya karena diawasi oleh perawan suci 100 wajah dari sekte hati suci. Tidak perlu pergi ke sekte pedang langit secara diam-diam, kan? Atau apakah kamu merasa keluarga Bai tidak bisa melindungimu lagi? Dan bukankah kamu tidak ingin pergi sebelumnya? Tanpa diduga, seorang wanita iblis memberikan rangsangan yang begitu besar kepada putranya sehingga dia memaksa anaknya untuk berkultivasi di sekte pedang langit. Dalam beberapa hari, saya akan membawamu ke sana secara pribadi. Lupakan saja, saya menderita PTSD wanita iblis. Sekarang semua orang yang saya lihat tampak seperti wanita iblis. Lalu, apakah menurutmu saya terlihat seperti wanita iblis? Saya akan menggendong kereta kuda untukmu nanti. Biarkan Tetua Agung menemanimu. Tidak, kereta kuda terlalu mencolok. Saya dan Tetua Agung akan berjalan kaki. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Saya datang ke sekte pedang langit untuk mengikuti tes bakat. Seperti yang diharapkan, hasil tesnya sama seperti sebelumnya. Bakatnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika murid yang bertanggung jawab untuk pendaftaran mengetahui bahwa saya adalah anggota keluarga Bai. Karena kamu adalah saudara Bai, maka kamu tidak perlu mendaftar. Situasimu agak istimewa. Akan ada tetua yang secara pribadi mengujimu nanti. Saya datang ke tempat tinggal sementara. Ini adalah tempat orang-orang yang menunggu ujian. Melihat saya datang, salah satu dari mereka menyapa saya. Saudara, siapa namamu? Bai Feng. Begitu saya selesai berbicara, ekspresi orang-orang itu berubah. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, apakah Anda Bai Feng dari keluarga Bai di wilayah utara? Benar. Maaf, saya ingin pergi ke toilet. Saudara, tunggu, saya akan menemanimu. Tiba-tiba teringat bahwa pintu rumah saya tidak terkunci. Saudara, mengapa kalian semua lari? Adiknya adalah Bai Yumo. Jenius dengan tulang suci. Sial, terima kasih atas pengingatnya. Saya ingat istri saya melahirkan hari ini. Saya pergi dulu. Benar saja. Setelah mengobrol dengan murid sekte pedang langit sebentar, saya benar-benar berpikir reputasi saya telah membaik. Apakah ada cara untuk tinggal di sekte pedang langit selamanya tanpa harus keluar? Tentu saja ada, saudara. Meskipun saya belum memasuki sekte pedang langit. Tetapi saya sudah mulai mempertimbangkan bagaimana cara bermalas-malasan dan berbaring. Saat saya berpikir, tetua sekte pedang langit dan Bai Yumo sudah berjalan mendekat. Wanita iblis ini benar-benar menjijikan. Aku tidak tahu mengapa dia menargetkanmu, meskipun aku tahu aku tidak terluka. Tapi Bai Yumo masih tidak bisa menahan diri untuk meremehkan, dan aku merasa sangat canggung saat ini, tidak mungkin mengatakan itu karena buku gambarku disukai oleh wanita iblis itu. Ayah tahu aku menggambar itu sudah cukup, lagi pula dia adalah kepala keluarga Bai, tetapi buku gambar itu diketahui oleh adik perempuan. Hal seperti ini jangan sampai terjadi, setidaknya ketahui setelah aku mati 10 tahun kemudian, setelah tetua memberitahuku isi penilaian eksklusif. Penilaian tentang formasi penekan dibagi menjadi 3 bagian, memecahkan 100 pedang penekan, membuat formasi penekan ekstrim. Memperbaiki formasi yang rusak, hanya perlu menyelesaikan 2 bagian untuk lulus penilaian. Segera tetua membawaku ke 100 pedang penekan, formasi ini terutama digunakan untuk menjebak musuh, harus menerobos dengan paksa melalui kekuatan sendiri. Atau hanya bisa mencari celah dalam formasi untuk menerobos formasi, tetapi yang pertama seharusnya tidak menambah poin, kan? Tetua tertegun sejenak. Karena ini adalah penilaian formasi penekan, menerobos formasi dengan paksa sama dengan gagal dalam penilaian, setelah memperingatkanku beberapa hal yang perlu diperhatikan. Takut aku sedikit tidak sabar, tetua kemudian melepaskanku ke dalam formasi. Kenapa aku merasa tetua ini sangat cerewet? Ngomong-ngomong, hal semacam ini bukankah seharusnya dibiarkan murid memahami sendiri? Memberikan begitu banyak petunjuk bukankah terlalu berlebihan? Setelah memasuki formasi, aku mengandalkan formasi pemutus formasi, menggunakan kesadaran spiritualku. Segera menemukan setiap simpul di formasi, tetapi di mata setiap murid di luar lapangan, aku terus menghindar pedang terbang di formasi. Tepat ketika mereka mengira aku akan terkena, pedang terbang mulai kehilangan kendali dan berbalik menebas rekan tim. Dia tidak menghindar, tetapi sedang merekonstruksi formasi. Apakah orang ini monster? Tidak heran dia adalah kakak laki-laki dari saudari Bai. Siapa bilang dia orang licik? Menurutku ini sangat bagus. Saat ini aku telah sepenuhnya mengendalikan 100 pedang di 100 pedang penekan. Senior. Apakah ini berarti aku telah lulus? Ini pertama kalinya aku membalikan formasi. Seharusnya tidak memalukan, kan?
Tetua saat ini sudah terpana di tempat, efisiensi pemecahan formasi macam apa ini? Harus diketahui bahwa anak ini baru tahap pendirian yayasan. 100 pedang penekan juga bukan barang murahan. Tetua tidak menjawab, hanya berbalik melihat guru Bai Yumo. Tetua Chu, menurutku tidak perlu melakukan penilaian lagi. Chu Ningyan mengangguk. Bahkan jika tidak pernah belajar tentang formasi penekan, dia juga bisa melihat betapa keterlaluan penampilanku. Di antara penonton yang menyaksikan, sudah ada 3 murid formasi yang diangkat, 2 diantaranya terus bergumam. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, semuanya palsu. Palsu? Setelah diterima di luar kebiasaan, aku mengikuti Chu Ningyan ke puncak bambu hijau. Tentu saja, hal pertama yang kulakukan di sini adalah membuka sistem dan memindainya. Untungnya, selain Bai Yumo, aku tidak melihat anak takdir lainnya. Setelah melihat tempat tinggalku di puncak Qingzhou, Bai Yumo membawaku berkeliling kota dan membiasakanku dengan sekte. Sambil mendengarkan perkenalan Bai Yumo, aku mencari anak takdir. Awalnya kupikir akan ada banyak anak takdir di sekte pedang langit. Bai Yumo tinggal di sekte besar. Sepanjang jalan, Bai Yumo sangat antusias. Meskipun berjalan lama, aku tidak merasa bosan. Wajahnya masih tersenyum. Kak, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Ekspresiku memang tidak wajar. Aku selalu merasa murid sekte pedang langit di dekatku menatapku seolah ingin mengulitiku hidup-hidup. Itu benar-benar membuatku sedikit takut. Apa yang kulihat? Kakak senior Bai tersenyum. Sialan. Kakak senior Bai pasti dipaksa. Bai Yumo, kau bajingan. Cepat serahkan benda yang mengendalikan kakak senior Bai. Sebelum kami bisa pergi dari sini, tiba-tiba seorang murid menghalangi jalan. Bai Feng, kau benar-benar punya cara yang bagus untuk menipu orang lain. Tapi kau tidak bisa menipuku. Cara apa yang kumiliki? Menipu di mana? Kakak junior Bai, ini adalah sekte pedang langit. Tidak perlu mempedulikan keluarga Bai. Meskipun Bai Yumo marah dalam hati, terima kasih atas perhatian kakak senior, tapi aku tidak mengerti apa yang kakak senior katakan. Aku hanya membawa kakakku untuk mengenal sekte pedang langit. Setelah ditolak oleh Bai Yumo, dia menatapku dengan ganas lagi. Kau masih ingin membodohiku? Jangan paksa aku untuk mengatakan apa yang kau lakukan pada kakak junior Bai malam itu. Malam yang mana? Apa yang kulakukan? Malam itu, kakak junior Bai dipaksa memakai gaun ungu dan memegangi dadanya dengan kesakitan di jalan. Bagaimana kau menjelaskan ini? Setelah diingatkan olehnya, aku memang ingat. Bukankah ini saat sistem memberiku memasukkan nilai keberuntungan? Memikirkan ini membuatku marah. Jelas Bai Yumo yang menjebakku. Akulah korbannya. Saat aku hendak berbicara, ekspresi Bai Yumo menjadi tidak ramah. Dia mendahuluiku dan berkata, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aura inti emas meledak seketika dari tubuhnya. Lain kali aku melihatmu menyebarkan desas-desus, coba lihat apakah pedangku tajam atau tidak. Setelah mengusir murid itu, senyum muncul kembali di wajah Bai Yumo. Masalahnya sudah selesai. Ayo kembali. Bukan begitu, adik kecil, perubahan wajahmu terlalu cepat. Selamat kepada host karena menggunakan sedikit keuntungan untuk taktik menelan serigala. Adik dari anak takdir yang diusir, ekspresiku sedikit tenggelam. Bukan karena lagi-lagi dijejali nilai takdir. Melainkan tertarik oleh kata-kata, adik dari anak takdir. Kupikir hanya murid ekstrim. Sekarang sepertinya ada anak takdir yang tidak menyukaiku. Benar juga. Jika hanya murid biasa, bagaimana dia tahu Bai Yu mau jalan-jalan denganku malam hari? Benar-benar merepotkan, tidak kusangka secepat ini sudah diincar oleh anak takdir. Sepertinya sebaiknya aku tidak keluar rumah belakangan ini. Jujur saja menunggu pengaturan dari ketua sekte. Di sisi lain, di ruang musyawarah, para tetua dari setiap puncak mendiskusikan dengan sengit masalah bakat getaranku. Beberapa hari ini aku diam-diam mengamatinya, bakat getarannya sangat mengerikan. Aku khawatir tidak ada satupun dari kita yang duduk di sini yang bisa mengajarinya. Ketua sekte tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Meskipun sekte pedang langit sebagai sekte nomor 1 di wilayah utara, ilmu pedang hingga alkimia sangat kuat, tetapi hanya kekurangan getaran. Terlebih lagi, aku bukanlah murid biasa, melainkan tuan muda sulung keluarga Bai dari wilayah utara. Pasti sulit untuk menahanku. Salah, aku sangat ingin tinggal. Saat ini aku tidak tahu. Bakat yang kubuka telah menimbulkan gejolak seperti apa di tingkat tinggi sekte pedang langit. Saat aku masih tekun mempelajari getaran. Tiba-tiba aku menemukan radar anak takdir bereaksi, dan lokasinya berada di puncak Qingzhou. Mungkinkah itu yang sebelumnya? Anak takdir yang menargetkanku? Aku berjalan keluar pintu dan melihat seorang pria yang kehilangan akal. Dengan senyum pahit di bibirnya, dia terlihat seperti memiliki kisah tragis. Ini juga anak takdir? Bukan anak takdir protagonis. Tapi kelihatannya dia tidak datang mencariku. Asalkan dia tidak mati di depan pintuku. Jika orang biasa, aku akan bergosip, tetapi lupakan saja anak takdir. Jangan sampai saat bergosip malah menimpa diriku sendiri. Saat aku berencana untuk kembali ke kamar, aku menemukan orang itu berbalik. Langsung berjalan ke arahku. Maaf,
Apakah Shi Jiuyao ada di puncak Qingzu? Mungkinkah anak takdir ini adalah anjing penjilat Shi Jiuyao? Kalau begitu aku lega. Maaf, aku orang baru di sini. Begitu, dia tampak kecewa. Tapi dia kembali bersemangat. Saya Xiao Feng Luochen. Jika Shi Jiuyao kembali, bisakah Anda memberitahu saya? Aku pasti akan membalas budi di kemudian hari. Sudah pasti, dia memang anjing penjilat. Anak takdir jadi anjing penjilat, sesuai perkembangan cerita normal, dia mungkin akan terlahir kembali. Atau tiba-tiba sadar. Bai Yu mau datang mencariku seperti biasa. Setelah melihat orang itu, dia langsung mengerti maksud kedatangannya. Ternyata itu senior Luo. Kakak Yu Yao sementara keluar. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Luo Chen mengeluarkan 3 botol pil dari tubuhnya. Bisakah kamu memberikan botol pil ini padanya? Aku ingin memintanya untuk membantu menyerahkan kepada kakak Ji. Katakan, Junior Luo sudah tahu kesalahannya. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Menghadapi pertanyaan Bai Yumo, dia hanya tersenyum pahit. Kakak senior baru-baru ini tidak mau menemuiku. Aku akan memberitahu kakak senior, tapi aku tidak menjamin dia akan setuju. Luo Chen menghela napas lega. Terima kasih, adik kecil. Melihatnya pergi dengan sedih, dia benar-benar anjing manis. Hanya anjing manis kakak Ji itu. Aku merasa anak yang ditinggalkan ini tidak menimbulkan ancaman apapun. Sama sekali tidak perlu waspada. Apakah orang ini sering datang ke King Feng? Dia adalah orang yang sulit dinilai. Bai Yumo menceritakan sedikit. Alur ceritanya sangat klasik. Senior Luo sebelumnya dijebak karena mencuri pil murid junior. Tetapi adik dan kakak perempuannya merasa itu salahnya. Kali ini, diperkirakan sesuatu yang serupa telah terjadi. Jadi dia meminta bantuan kakak Yu Yao untuk berbicara. Hubungan yang sangat aneh, kan? Reputasi senior Luo sebelumnya cukup baik. Dia juga sangat baik kepada murid-murid Xiao Feng. Tetapi dia kebetulan bertemu dengan kakak dan adik perempuan seperti itu. Mungkin karena mereka dimanjakan dan tidak takut apapun. Tapi karakternya juga bermasalah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menjilat? Kulihat kamu benar-benar perlu aku mengirimimu buku. Kamu tidak boleh seperti dia di masa depan. Memberi dengan satu arah dalam hubungan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Benar saja, kakaknya masih memiliki dendam. Apa yang dia lakukan masih belum cukup baik. Terdeteksi bahwa anak yang ditinggalkan memiliki. Menghasilkan rasa takut dan penyesalan di bawah pengajaran inang, dan sangat menghancurkan kesombongan anak yang ditinggalkan. Aku mengajarimu untuk tidak menjadi anjing. Kenapa kamu membalas budi?